Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab perang Diponegoro. Penyebab perang Diponegoro atau perang Jawa adalah sikap Pangeran Diponegoro yang tidak mau menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Sisi lain, kerajaan seakan tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial. Namun kalangan keraton justru hidup mewah dan tidak memperdulikan penderitaan rakyat. Kondisi para petani lokal menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah juga menjadi salah satu faktor yang membuat Pangeran Diponegoro geram. Kekecewaan Pangeran Diponegoro memuncak ketika Patih Danureja atas pemerintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Pangeran Diponegoro yang muak dengan sikap Belanda kemudian menciptakan sebuah gerakan perlawanan dan menyatakan siap perang. Pergerakan pun meluas ke daerah. Ke daerah Banyumas, Keduh, Pekalongan, Semarang, dan Rembang. Kemudian ke arah timur mencapai Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya. Meluasnya pergerakan perlawanan yang dicetuskan oleh Pangeran Diponegoro disebut mampu menggerakkan kekuatan seluruh Jawa. Selama perang, Pangeran Diponegoro menerapkan strategi perang gerilya dan perang artisi. Pada puncak peperangan di tahun 1827, Belanda menggerakkan lebih dari 23.000 orang serdadu yang menjadi satu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi Belanda, perang Diponegoro adalah perang terbuka dengan menggerakkan berbagai jenis pasukan, mulai dari pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri yang berlangsung dengan sengit. Di tahun yang sama, pasukan Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem banteng sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kiai Mojo ditangkap, menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Ali Basa Sentot Prawidirjo menyerahkan diri kepada Belanda. Bahkan pada 21 September 1829, Belanda sempat membuat sayembara dengan hadiah sebesar
50 gulden, beserta tanah dan penghormatan bagi siapa saja yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro hidup atau mati. Pada tanggal 16 Februari 1830, memperlihatkan posisinya yang lemah, akhirnya Pangeran Diponegoro setuju bertemu dengan utusan Jenderal de Cox, yaitu Kolonel Jean Pentreath, pada 20 Februari 1830. Pertemuan antara keduanya belah pihak tidak menghasilkan kesepakatan, dan Pangeran Diponegoro menyatakan ingin bertemu dengan Jenderal de Cox. Walau pertemuan dengan Jenderal de Cox terjadi beberapa kali, namun mata-mata yang ditanamkan di Kesatuan Diponegoro melaporkan bahwa Pangeran Diponegoro tetap bersikeras mendapatkan pengakuan Belanda sebagai Sultan Jawa sebagai sebagian selatan. Akhirnya pada 25 Maret 1830, Jenderal de Cox memerintahkan Letnan Kolonel Louis du Perron dan Mayor Ivan Michaelis untuk mempersiapkan perlengkapan militer dan mengancam penangkapan Diponegoro. Pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Cox berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Pada akhirnya, setelah pengkhianatan tersebut, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa pengikutnya dilepaskan. Penyerahan diri Pangeran Diponegoro pun menandai berakhirnya Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1830. Setelah ditangkapnya di Magelang, Pangeran Diponegoro sempat diasingkan di gedung Karesidenan Semarang yang berada di Ungaran sebelum dibawa ke Batavia pada tanggal 5 April 1830 dengan menggunakan kapal Pontluc. Perang Diponegoro tiba di Batavia pada tanggal 11 April 1830 dan ditawan di Standis gedung Museum Fathahillah. Dari Batavia, Pangeran Diponegoro kemudian dipindahkan ke Manado pada tanggal 30 April 1830 dan tiba pada tanggal 3 Mei 1830. Kemudian ditawan di Banteng, Louis Amsterdam. Pada 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar dan terus diasingkan hingga wafat di Banteng Fortress 8 Januari 1955. Perang Diponegoro terjadi selama 5 tahun dan menimbulkan dampak yang sangat besar. Ya, itu ulasan atas terjadinya perang Diponegoro. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.